pada umumnya masyarakat tuh tanya ya, apakah BUMN itu pegawainya itu dapat dikategorikan dengan disebut dengan pegawai negeri seperti umumnya pegawai negeri itu. Ternyata harus kita pahami bahwa yang namanya pegawai BUMN itu sebenarnya bukan pegawai negeri, mereka itu pegawai BUMN. Nah, BUMN ini agak sedikit unik ya dengan kalau kita bandingkan dengan perusahaan biasa. Dia itu tunduk pada dua undang-undang, satu Undang-Undang 40 tahun 2007 dan satu lagi Undang-Undang BUMN. Nah, Undang-Undang BUMN ini mengatur tentang tata kelola perusahaan yang berazaskan pada misi pemerintah, ya pemerintah. Jadi kalau dia berbicara masalah tunduk pada undang-undang BUMN, ya itu tadi misinya. Tapi kalau dia tunduk pada undang-undang perusahaan, itu dia lebih kepada tujuan komersil. Jadi artinya dia memiliki profit oriented. Nah, sekarang problemnya begini, pertanyaannya ya, apakah apabila ada kerugian di BUMN itu dapat dikategorikan tindak pidana korupsi? Ini yang menjadi pertanyaan. Dan yang kedua, apakah tindakan BUMN oleh pegawai BUMN ataupun direksi BUMN itu serta merta itu merupakan kerugian negara? Nah, ini ada dua pendapat ya. Pendapat pertama dari yang saya baca dan bukunya Profesor Arifin Sarimaja itu, beliau membagi bahwa yang disebut dengan saham BUMN itu adalah uang terpisah dari negara. Jadi bukan uang negara, uang yang sudah dipisahkan dalam bentuk saham. Tuh. Tapi ada sebagian juga mengatakan itu bagian daripada keuangan negara. Kita nggak berdebat di area itu, tapi kita akan berbicara masalah apakah seorang namanya itu direksi BUMN itu dapat dikategorikan korupsi atau tidak. Saya ambil contoh misalnya BUMN bank ya, bank BUMN ya, seperti Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, macam-macam itu bank BUMN itu. Nah, sekarang kalau kita serta-merta ujuk-ujuk mengatakan bahwa ketika mereka memberikan kredit kepada nasabahnya itu macet, atas itu korupsi, saya kira itu akan sangat mengganggu perekonomian kita, karena BUMN ini menjadi tulang punggung ekonomi sebenarnya. Mungkin dia sudah menguasai 30-35% perekonomian di Indonesia ini dipegang oleh BUMN. Nah, kapan dia menjadi korupsi? Hanya 3 kategori yang bisa dikatakan korupsi. Pertama, dalam bisnis BUMN itu ada praktek markup. Yang kedua, ada namanya itu praktek fiktif ya, jadi memberikan kredit fiktif misalnya. Yang ketiga ada omcoping, ada suap. Dari 3 ini. Nah, kalau ini terjadi, ya itulah bisa dikatakan memberikan korupsi. Tapi kalau misalnya dia membuat planning bisnis lantas gagal melaksanakan planning itu, menimbulkan kerugian, itu bukan korupsi. Kalau itu dikatakan korupsi, misalnya dia memberikan kredit sudah benar, lantas karena ada perubahan situasi moneter, terus perubahan global, secara global mengakibatkan secara eksternal itu mengakibatkan mereka merugi dan sebagainya tadi, itu tidak bisa disebut dengan tindak pidana korupsi, tidak bisa disebut dengan peristiwa korupsi. Itu kadang-kadang kan ada 2 faktor kan, faktor internal itu bisa karena mismanagement mengakibatkan tidak berhasil, atau faktor eksternal. Faktor eksternal itu misalnya kurs nilai tukar melonjak. Nah, itu uncontrollable factor itu. Nah, itu tidak bisa dikatakan sebagai tidak pidana korupsi. Kenapa? Karena kalau semua dikatakan itu korupsi, ini bahaya. Tidak ada semua pegawai BUMN atau direksi BUMN yang berani melakukan tindakan bisnis, sehingga kalau tidak itu dia semua stuck begitu. Nah, jadi kita mesti pisahkan. Jadi kalau BUMN itu khusus dia bisa tunduk kepada Kepres ya untuk pengadaan barang, dia juga bisa tunduk pada aturannya sendiri. Jadi ini yang harus kita pahami bersama, bahwa BUMN tidak selamanya bisa dikategorikan melakukan tindak pidana korupsi apabila ada kerugian yang timbul oleh BUMN. Semoga bermanfaat. Terima kasih.